Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Angelia dan NIM 2410800256. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam masa dinasti Utsmani. Yang pertama, dinasti Utsmani di Turki. Pemerintah Islam yang paling besar dan juga yang paling lama. Jadi, dinasti Utsmani ini pemerintahan Islam yang paling besar dan juga paling lama, sekitar 6 abad atau lebih. Satu-satunya pemerintahan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau biasanya disebut Sang Penakluk pada tahun 1453 Hijriah. Nah, salah satu dari 3 dinasti besar sesudah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah, 2 diantaranya itu Safawi di Mercia dan juga Mongol di India. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, di antara lain ada kebudayaan Persia, Bizantium, dan juga Arab. Setelah itu pembentukan pemerintahan. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Di abad ke-12, suku Koyi dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan ke Anatolia yang dikuasai dinasti Saljuk. Di bawah pimpinan Artogol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alaidin II yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Artogol meninggal dunia pada 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya Utsman. Dan pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang dinasti Turki Saljuk dan Sultan Alaidin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya ada pertumbuhan dan juga transisi. Periode pertama pada 1299 sampai dengan 1402, pertumbuhan dan juga perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah sehingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuasaan Timur Lain kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada 1402. Periode kedua pada 1403 sampai dengan 1566. Masa transisi anak-anak Bayezid berebut kekuasaan sampai akhirnya dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, yaitu menaklukkan Konstantinopel pada 1453, sementara Salim menaklukkan Mesir pada 1517. Periode kemunduran, periode ketiga, yaitu pada tahun 1566 sampai dengan 1703, hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayah yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Periode keempat ada pada tahun 1703 sampai dengan 1839, yaitu pada masa kemunduran. Periode kelima pada tahun 1839 sampai dengan 1924 terjadi modernisasi sampai kemudian jatuh pada 1924. Berdirilah Republik Islam Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Perluasan wilayah. Nah, semenjak menjadikan dirinya sebagai kerajaan Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau sama dengan 1300 Masehi, Sultan Utsman I mengirim surat kepada raja-raja tetangga. Kepada mereka diberi kesempatan memilih satu di antara 3, yaitu masuk Islam, membayar upeti, dan juga perang. Selanjutnya, Sultan Utsman I melakukan perluasan wilayah. Pertama, ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan juga menaklukkan kota Bursa pada tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikannya sebagai ibu kota dinasti Turki Utsmani. Setelah Utsman meninggal pada 1326, putranya Orkan atau Khan naik tahta pada usia 42 tahun. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk Eropa. Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Selain kekuasaannya beralih kepada puternya Murad I yang telah berhasil menaklukkan Adrianopel, Macedonia, Bulgaria, Serbia,
Kosova, dan Asia Kecil. Murad I bergelar Alexander abad pertengahan. Selanjutnya, di bawah kekuasaan Mongol, Bayezid kalah dalam pertempuran di Ankara pada tahun 1402 Masehi karena kalah jumlah pasukan dan dikhianati serdadu bangsa Tartar. Dalam kekalahan Bayezid, penguasa Turki Saljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Wilayah-wilayah Serbia dan Bulgaria juga memproklamirkan kemerdekaan. Putra Bayezid saling berebut kekuasaan. Nah, setelah Timur Lang meninggal tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol terpecah belah dan dibagi-bagi kepada putra-putranya yang satu sama lainnya saling berselisih. Kondisi seperti ini dimanfaatkan Turki Utsmani untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mongol. Selanjutnya, Sultan Muhammad II pada tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Sultan Muhammad II menjadi gelar Al-Fatih, artinya sang penakluk Konstantinopel. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan Sultan Muhammad II menaklukkan Konstantinopel ditentukan oleh perencanaan yang matang, strategis yang jitu, penuh perhitungan, dan yang tidak kalah pentingnya karena dia membangun benteng pertahanan di dekatnya sebagai tempat penyimpanan perbekalan persenjataan. Dengan cara itu ia tidak akan terjadi kelangkaan peralatan dan juga perbekalan. Sultan Salim I pada 1512 sampai dengan 1520 Masehi. Dalam sejarah Eropa dikenal sebagai Salim the Grim. Periode Sultan Salim I ini adalah periode peralihan dari kesultanan dan kekhalifahan, mengalihkan ekspansi dari dunia barat ke timur. Ia menaklukkan Asia Kecil, Persia, Kaldiran, dan Mesir, dan juga berhasil menaklukkan Sultan Mamluk pada 1517 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Sulaiman I Al-Qanom pada 1520 sampai dengan 1566 Masehi, mendapatkan julukan Sulaiman Al-Qanom atau The Magnificent. Pada masanya disusun sebuah kitab undang-undang atau konun. Kitab tersebut diberi nama Mulataqah al-Abhur yang berhasil membawa kejayaan Islam, dan ia juga berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Sulaiman juga berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, dan Yaman. Dengan demikian, luas wilayah Turki Utsmani pada masa-masanya mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan juga Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa. Sangat luas ya. Setelah itu ada kemajuan bidang militer. Kekuatan militer diorganisir dengan baik dan teratur. Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Pertama, tentara Sipahi, tentara reguler yang mendapatkan gaji setiap bulannya. Kedua, tentara Hazard, tentara irreguler yang digaji pada saat pendapatan harta rampasan perang. Ketiga, ada tentara Janisariya atau Inkisashira, tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dengan disiplin yang kuat. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan juga mendorong penaklukan negeri-negeri non-muslim. Luas wilayahnya, wilayah kekuasaan yang luas, rumit, menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Sementara penguasaannya sangat berambisi memperluas wilayah, ikut perang terus-menerus, akhirnya tidak ada waktu yang lagi mengurus administrasi negara. Heterogenitas penduduk, pengusaha wilayah yang luas, tentu juga mengurus penduduk yang beraneka ragam etnis, agama maupun adat istiadat, Afrika, Asia, dan juga Eropa. Untuk mengurus penduduknya beragam dalam wilayah yang luas meski dengan organisasi pemerintahan yang teratur tanpa didukung oleh administrasi yang baik, maka pemerintah menanggung beban yang berat, dan juga disinilah kekacauan itu muncul. Lemahnya penguasa, lemahnya ekonomi, terus gerakan nasionalisme, terus juga kemajuan barat gitu. Sehingga itu yang dapat mengganggu atau yang menyebabkan dinasti Utsmani turun atau bisa dibilang hancur. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.